Bab 900, tidak ada peringkat kedua dalam bidang bela diri. Aku memberitahumu, kamu jangan terlalu memikirkannya. Ahli bela diri yang bebas di kota Fero memang memenuhi syarat untuk berpartisipasi, tapi orang tua mereka juga harus pernah berpartisipasi. Dan juga harus ada rekomendasi dari 3 keluarga seni bela diri untuk dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini. Jelas Arka pada Valentino secara rinci. Valentino mengangguk mengiyakan, lalu melirik pemuda berbaju hitam itu lagi. Sementara pemuda berbaju hitam itu seperti merasakan pandangan dari Valentino, dia pun menoleh dan saling bertatapan dengan Valentino. Seketika, hati Valentino pun tersentak. Dari mata pemuda berbaju hitam yang dalam ini, dia melihat sesuatu yang familiar. Bahkan menemukan kemiripan dengan dirinya sendiri. Yaitu, keuletan, ketenangan dan keteguhan yang tiada tara, seolah-olah tidak ada kesulitan yang bisa menjatuhkannya. Mata Valentino sedikit menyipit, lalu bergumam dalam hatinya, orang ini pasti juga sedang menanggung sesuatu. Pemuda berbaju hitam itu bertatapan dengan Valentino selama beberapa detik, lalu dia mengalihkan pandangannya dengan santai dan kembali ke tempat duduk di bawah panggung. Di sekitarnya tidak terdapat seorang pun, sehingga membuat dirinya terlihat sangat kesepian, memang benar adalah seseorang yang hidup bebas. Banyak orang yang terkejut bahwa seorang ahli bela diri yang bebas masih bisa bertahan sampai sejauh ini. Kenzo menyerahkan daftar nama 13 besar, lalu berkata dengan semua orang sambil menangkupkan tangan. Kompetisi ahli bela diri hari ini berakhir sampai di sini. Banyak orang yang berada di bawah panggung pun langsung menangkupkan tangan untuk memberi hormat kembali dengan sopan. Para ahli bela diri yang memasuki 13 besar, istirahatlah dengan baik setelah kembali. Babak selanjutnya akan semakin sulit, aku yakin kalian semua lebih mengerti dariku. Selain itu, saya akan mengingatkan lagi aturan akan pertarungan setelah 13 besar. Setelah 13 besar, ahli bela diri yang berpartisipasi dapat memilih untuk menyerah, ataupun memilih untuk mengakui kekalahan. Tidak akan ada aturan dan batasan apapun lagi. Tidak peduli tindakan apa yang kamu gunakan, kalau kamu bisa berdiri di panggung pertarungan pada akhirnya, maka kamu akan diakui sebagai orang yang kuat. Yang terpenting adalah setelah 13 besar, di panggung pertarungan ini tidak akan memedulikan hidup atau mati. Mendengar ucapan Kenzo yang begitu serius, semua orang pun mengangguk. Abaikan aturan, tidak ada batasan. Hanya mereka yang telah melewati tantangan yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya mencapai puncak, baru bisa dianggap sebagai pemenang lingkaran ahli bela diri di kota Fero. Bunga yang dijaga dengan baik dalam ruangan kaca tidak ada gunanya. Hanya orang yang tetap bisa berdiri dengan bangga setelah pertarungan tanpa batas yang layak untuk menaklukkan mereka. Selain itu, menurut aturan tahun-tahun sebelumnya, besok akan diadakan babak repechage. Ahli bela diri yang telah gagal sebelumnya bisa memilih untuk memasuki babak repechage untuk mendapatkan peringkat yang lebih akurat. Sementara 13 ahli bela diri yang lolos hari ini akan terus memasuki pertandingan kualifikasi, hingga akhirnya terpilih 3 orang terkuat. Terakhir, 3 orang terkuat ini akan berpartisipasi dalam babak final lusa nanti dan akan bertemu dengan pemenang sebelumnya. Suasana di tempat pun memuncak setelah mendengar perkataan Kenzo ini. Sejak dulu, tidak ada peringkat pertama dalam bidang kognitif dan tidak ada peringkat kedua dalam bidang bela diri. Sebagai ahli bela diri, semua orang ingin mendapatkan kedudukan tinggi itu. Ada ribuan bahkan puluh ribuan ahli bela diri, namun kedudukan tertinggi itu hanya ada 1. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan bubar. Setelah Kenzo selesai berkata, dia pun mengibaskan tangan ke arah bawah panggung. Semua orang baru perlahan bangkit dan berjalan keluar. Valentino masih melirik pemuda berbaju hitam itu dari sudut mata. Hanya terlihat bahwa pemuda berbaju hitam itu langsung bangkit dan berjalan keluar tanpa berkomunikasi dengan siapapun. Seolah-olah dia datang ke sini hanya untuk mengikuti pertandingan, hal lainnya tidak berhubungan dengannya. Sungguh menarik. Valentino menatap sosok pemuda itu. Bagus, Lano! Saat ini, teriakan Hugo menyela lamunan Valentino. Hanya terlihat Hugo sudah turun dari panggung setinggi 5 meter dan melangkah besar ke arah Valentino.
Sebelum sampai di hadapan Valentino, dia sudah berteriak. Valentino menangkupkan tangannya dan menyapa. "Kakek Hugo." Sekelompok orang dari keluarga Lowell pun menyapa dengan Hugo. Namun, Hugo tidak memiliki waktu untuk memperhatikan mereka. Dia pun mengulurkan tangannya dan menepuk pundak Valentino, matanya penuh dengan kekaguman. "Terima kasih," kata Hugo dengan serius. "Ini yang harus kulakukan." Valentino mengangguk ringan. Hugo semakin mengagumi Lano dalam hati. Dia tidak sombong setelah mendapatkan kemenangan, juga tidak akan menyerah saat kalah. Pemuda sepertinya benar-benar tidak banyak. Hugo benar-benar tidak bisa menekankan rasa kegembiraan di dalam hatinya. Dia pun langsung berbisik di telinga Valentino. "Ketika kembali nanti, aku harus minum dengan Tuan Lano." Kakek tidak boleh minum arak. Apa kakek sudah lupa?" AWK memutarkan matanya. "Pergi sana, bocah kecil tahu apa? Aku ini adalah mengorbankan nyawa untuk menemani seseorang yang baik. Haha." Hugo tertawa terbahak-bahak. Valentino juga menggelengkan kepalanya perlahan dan tersenyum dengan tak berdaya. "Lano, tadi aku melihat kamu terus-menerus mengamati pertarungan ahli bela diri di panggung. Bagaimana? Apa kamu memiliki keyakinan untuk lolos pertarungan besok?" Hugo pun menghilangkan senyumannya perlahan dan mulai berbicara hal serius. "Kalau tidak ada kendala, mungkin bisa." Valentino mengangguk, namun tidak langsung menjanjikan terlalu banyak. Dalam 13 ahli bela diri yang lolos ini, selain seorang peserta yang masuk ke babak selanjutnya tanpa bertarung, Valentino sudah melihat dengan jelas trik tarung lainnya. Valentino juga sudah melakukan penilaian kasar terhadap kemampuan mereka. Tentu saja, mereka mungkin telah menyembunyikan kemampuan mereka, namun seharusnya tidak akan berbeda banyak. Baik. Hugo masih ingin berkata, namun ada 3-5 lelaki tua yang melangkah ke arah sini. "Aduh, Pak Hugo, menantumu ini benar-benar bagus. Bagaimana jika kamu memperkenalkan dirinya ke kita?" Beberapa lelaki tua itu pun memandang Valentino dengan mata berbinar. Melihat tampang mereka, seolah-olah ingin merebut Valentino untuk menjadikannya menantu keluarga mereka. Hugo seketika merasakan rasa krisis dan langsung membalikkan badan untuk berjalan menuju para lelaki tua itu. "Lano sudah sangat lelah, biarkan dia istirahat dulu. Kita pergi duduk di tempat lain saja." Hugo berkata sambil membawa mereka meninggalkan tempat ini tanpa menunggu para lelaki tua itu menolak. "Ayo, kita pergi juga." AWK melirik Valentino. Awalnya dia ingin mendengus dan berbicara dengan Valentino dengan nada kuat. Namun, saat ucapannya dikeluarkan, tidak terdengar nada kuat sama sekali. Valentino mengangguk, lalu meninggalkan area pertarungan bersama AWK. Finza menyipitkan matanya, lalu bertanya sambil melihat sosok Valentino yang menjauh. "Kenzo, menurutmu siapa adalah kuda hitam terbesar tahun ini?" Kenzo langsung maju dan menangkupkan tangannya terhadap Finza dan lelaki tua lainnya, lalu berkata, "Ada 2 peserta kuda hitam tahun ini. Satunya adalah Lano dari keluarga Lowell. Aku merasa dirinya masih belum mengeluarkan seluruh kemampuannya." Finza bertiga pun mengangguk pelan. Mereka juga sudah menyaksikan pertarungan Valentino sebelumnya. Dia bisa mengalahkan Hansen dengan begitu mudah. Itu memang bukan hal yang bisa dilakukan orang biasa dengan mudah. Bab 901, Aturan. Sepertinya kali ini keluarga Lowell berhasil menemukan orang yang tepat. "Yang satu lagi bagaimana?" tanya Finza sambil memicingkan matanya. "Yang satu lagi pemuda bernama Roger Morgan, si atlet mandiri yang pakai baju hitam itu," ucap Kenzo lagi. Finza mengangguk. Pak Polan dan Pak Gustav juga saling memandang kemudian mengangguk. "Gerakan Roger tadi membuatku merasa familiar terus," gumam Pak Gustav pada dirinya sendiri sambil sedikit mengernyit. "Semua gerakan seni bela diri diwarisi dari awal masa negara Nagon, jadi wajar saja kalau ada kesamaan. Mau berbuat bagaimanapun, mereka paling cuma bisa berdiri di samping saat berada di hadapan 3 keluarga besar seni bela diri."
Ucap Pak Polan dengan acuh tak acuh sambil tersenyum miring. Dia berkata demikian bukan karena dia sombong ataupun memandang rendah orang lain, dia hanya menyatakan kebenarannya. Lagi pula, ini juga merupakan kebenaran yang diakui oleh seluruh kota Fero. Tidak ada yang bisa melawan otoritas 3 keluarga besar seni bela diri, tidak ada satu pun yang bisa. Menurutku, kompetisi ahli bela diri tahun ini pasti akan seru sekali. Finza mengusap-usap dagunya sedikit, lalu bangkit dan berjalan pergi. Setelah makan malam, para partisipan kembali ke kamar mereka masing-masing untuk beristirahat. Valentino dan Arka juga kembali ke kamar mereka. Saat tiba di kamar, suasana keduanya hari ini agak canggung. Semalam, mereka berdua hanya sekadar membersihkan badan lalu langsung tidur. Akan tetapi, itu karena kemarin mereka tidak melakukan olahraga apapun, jadi mereka pun tidak berkeringat sama sekali. Tapi hari ini mereka agak berkeringat setelah berpartisipasi dalam beberapa pertandingan. Kalau tidak mandi, mereka tidak akan bisa tidur dengan nyaman. Namun kalau mandi, sudah bisa dibayangkan betapa canggungnya mereka nanti. Anu, ucap Arka dengan ragu-ragu sambil melirik Valentino. Kalau keadaannya bukan seperti ini, Arka sudah pasti akan berbicara dengan Valentino dengan nada memerintah, tapi sekarang, dia sama sekali tidak bisa menggunakan nada bicara seperti itu. Valentino melambaikan tangannya dengan ringan dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak apa, kamu mandi di sini saja, nanti aku mandi di kamar Kelvin saja. Beneran tak apa? Ucap Arka dengan ragu-ragu. Ya, kamu pakai saja kamar mandinya. Setelah berkata demikian, Valentino berbalik dan berjalan keluar dari kamar. Arka melihat punggung Valentino dan ragu-ragu ingin mengatakan sesuatu. Tapi pada akhirnya dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Setelah meninggalkan kamar, Valentino berjalan lurus menuju kamar Kelvin. Saat melewati kamar seseorang, Valentino mendengar suara bising dari dalamnya. Kakek, pokoknya kakek harus balaskan dendamku. Valentino mendengar suara gertakan seseorang, pemilik suara itu tak lain adalah Hansen. Dalam pertandingan seperti ini, mana bisa balas dendam secara pribadi karena kekalahanmu sendiri? Kamu pasti tahu aturan ini, kan? Sekarang kita hanya bisa berharap Regi dari keluarga Gunawan yang berteman dengan kita itu bisa membantumu membalaskan kekalahanmu. Terdengar suara Pak Justin. Valentino berjalan perlahan sambil mengingat-ingat nama Regi ini. Setelah kembali ke kamarnya nanti, dia akan menanyakan tentang orang ini kepada Arka. Di saat yang bersamaan di kamar Hansen. Hansen sedang berbaring di atas kasur, luka-lukanya belum pulih dan wajahnya terlihat sangat suram. Hatinya dipenuhi amarah yang meluap-luap tiap dia memikirkan saat di mana Valentino menginjak wajahnya di depan ribuan orang penonton. Kamu sendiri pasti tahu soal aturan yang berlaku bagi para atlet bela diri. Karena sekarang posisi keluarga Lowell di depan kita, kita harus memperlakukan mereka dengan sopan. Kamu juga tahu kalau peringkat mewakili status keluarga, kan? Kita tidak boleh melanggar aturan ini. Kalau tidak, keluarga Chandra akan dihina semua orang. Ucap Pak Justin itu dengan tidak berdaya, diiringi helaan napas panjang. Segala sesuatu di bidang apapun pasti ada batasnya. Di lingkaran atlet bela diri di kota Fero, yang terpenting bagi mereka adalah harus mematuhi aturan yang berlaku. Kalau tidak ada yang mematuhi aturan ini, kompetisi ahli bela diri ini akan kehilangan maknanya. Karena itu, tidak ada yang berani asal-asalan melanggar aturan. Tapi aku tidak terima! Seru Hansen sambil menggertakkan giginya. Kamu tidak usah khawatir begitu. Meskipun keluarga Lowell sudah maju ke 13 besar, bukan berarti posisi mereka sudah aman sepenuhnya. Kalau Lano terluka parah atau cacat di pertandingan besok, status keluarga Lowell juga akan jatuh ke posisi awal lagi. Dan pertandingan besok adalah masalah hidup dan mati, jadi nasib Lano tidak akan berakhir sebaik hari ini. Begitu mengucapkan kalimat ini, kilatan suram langsung muncul di mata Pak Justin itu. Melihat cucunya dipukuli seperti ini, tidak mungkin dia tidak merasa marah. Kakek kenal sama Pak Gustav, kan? Kakek harus bantu aku menyampaikan masalah ini.
ucap Hansen dengan marah. Pak Justin mengangguk. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, di wajahnya terpasang ekspresi yang suram. Hanya duduk diam menerima ketidakadilan dengan bulat-bulat tanpa membalas dendam bukanlah gaya seorang pria sejati. Saat Valentino meminta untuk mandi di kamar Kelvin, tentu saja Kelvin mengiyakan dengan senang. Kelvin yang merupakan seorang anggota keluarga Lowell malah tanpa ragu keluar dari kamar mandi untuk membiarkan Valentino mandi terlebih dahulu. Kak Lano pakai saja kamar mandinya dulu, biar kakak bisa cepat balik ke kamar dan tidur lebih awal. Semua harapan keluarga Lowell ada pada kakak. Selama kakak bisa maju lagi, tidak ada yang akan berani menertawakan kami lagi di masa depan. Kelvin terlihat sangat sungguh-sungguh. Di kata-kata yang diucapkannya bahkan tersirat sedikit nada memohon. Valentino mengangguk tanda mengerti, lalu masuk ke kamar mandi untuk mandi. Setelah pintu kamar mandi dikunci, Valentino perlahan melepas topengnya dan meletakkannya di samping dengan hati-hati. Meskipun dibuat dengan teknologi yang sangat canggih dan tidak sesak, topeng yang diberikan Wish ini tetap akan terasa tidak nyaman kalau dipakai terlalu lama. Valentino mandi dengan cepat lalu dengan hati-hati memasang kembali topeng palsu itu di wajahnya. Dia memeriksa di cermin untuk memastikan bahwa topengnya terpasang dengan baik dan terlihat alami. Setelah itu barulah dia keluar dari kamar mandi. Namun, Valentino tidak buru-buru kembali ke kamarnya, melainkan mengobrol santai dengan Kelvin dulu. Valentino tahu bahwa wanita biasanya memerlukan waktu yang agak lama saat berada di kamar mandi, jadi dia sengaja menunggu lebih lama di kamar Kelvin untuk menghindari rasa canggung. Setelah lewat 20 menit, barulah dia meninggalkan kamar Kelvin. Meskipun Kelvin sangat ingin bertukar ilmu bela diri dengan Valentino, dia akhirnya menyimpan niatnya tersebut agar tidak mengganggu waktu istirahat Valentino. Saat Valentino kembali ke kamar, AWK baru saja selesai keramas, jadi rambutnya masih basah. Badannya dibalut handuk mandi lebar yang membungkus tubuhnya dengan erat, sehingga yang terlihat hanyalah sebagian lehernya dan betisnya yang halus. Sepasang kakinya berayun dengan lembut di tepi kasur seolah-olah sedang berkayuh. Kulit putihnya yang baru saja dibasuh air hangat terlihat amat merona dan mulus. Saat melihat Valentino sudah kembali, mata AWK memancarkan aura aneh yang bercampur dengan perasaan ragu untuk berbicara. Apa? Karena Valentino baru saja melepas dan memasang kembali topengnya, dia terus merasa tidak tenang karena takut ketahuan. Bab 902, selamanya terpisah. Tidak apa, aku cuma merasa penampilanmu hari ini mengejutkan banget. Setelah terdiam beberapa saat, AWK mengucapkan kalimat itu dengan sangat serius. Valentino menggeleng-geleng, lalu berbaring di lantai dan menatap langit-langit sambil memikirkan ini itu. AWK duduk di tepi kasur dan memandang samping wajah Valentino tanpa mengatakan sepatah kata pun. Seluruh ruangan sunyi senyap, sehingga suasananya semakin canggung. Hati AWK tiba-tiba sedikit tergerak. Setelah dilihat-lihat, kalau dilihat dari samping, ternyata Lano lumayan tampan juga. Meskipun tampangnya sangat biasa, Valentino dapat memancarkan aura dan perasaan yang agak sesuatu. Tahu tidak? Matamu itu mirip banget sama seseorang yang aku kenal. AWK tiba-tiba terpikirkan Valentino di kota Neo, dia pun menghela napas. Valentino diam-diam ragu, dia tidak menerima sanggahan AWK itu. AWK menatap Valentino dengan tatapan kosong. Seolah sedang terperangkap jaring ingatannya sendiri, dia melanjutkan. Benar-benar mirip, loh, seolah-olah, kalian itu orang yang sama. Kadang pas aku lagi melihat mata kamu, aku langsung terpikirkan hal itu. Coba katakan, kenapa matamu sangat mirip dengan dia? Bukan cuma itu, nama belakang Wijaya, nama belakangnya juga Wijaya. Namamu belakangnya nomor, dia juga belakangnya nomor. Kemampuannya sangat kuat, siasatnya juga sangat hebat. Dia berhasil merubah sebuah kota 180 derajat sampai seisi kota itu hormat sama dia. Jadi, saat aku pertama kali bertemu sama kamu, menurutku kamu dan dia datang dari dunia yang berbeda. Kalian sama-sama berusia 20-an tahun, tapi dia sudah menjadi penguasa sebuah kota. Sedangkan kamu, demi hadiah 60 miliar saja kamu rela berlomba sampai hampir mati. Tapi setelah sudah akrab sama kamu,
Ada juga banyak hal tentang kamu yang aku rasa lumayan. Dan bagian-bagian itu juga sama kayak yang aku sukai dari dia. Jujur, aku tidak pernah menyangka bahwa anak buangan yang mengendarai Volkswagen Centene ini ternyata orang paling kaya di lingkaran bisnis kota Vero dan juga seorang raja dunia mafia. Bahkan di lingkaran seni bela diri di kota Vero juga, kamu ternyata sehebat itu. AWK berbicara panjang lebar tanpa peduli apakah Valentino mendengar ocehannya atau tidak. Pokoknya dia hanya terus berbicara pada dirinya sendiri. Valentino diam-diam menghela napas. Dia sudah tahu bahwa yang dibicarakan AWK adalah Valentino dari kota Neo. Dia tidak bisa memahami sikap AWK yang begitu teguh. Dia bahkan belum pernah bertemu langsung dengan Valentino, tapi dia sangat demen dengannya. Apa benar ada wanita seperti itu di dunia ini? Mungkin dia adalah seorang penggemar yang memujanya. AWK terus dimanja sedari kecil, jadi pria biasa hampir tidak mungkin mencapai standarnya. Oleh karena itu, Valentino dari kota Neo yang dengan tiba-tiba menembus hatinya itu membuat AWK tidak bisa melupakannya. Valentino mengusap ujung hidungnya sambil menjawab dengan suara kecil. Ada beberapa hal yang memang ditakdirkan tidak bisa berhasil. AWK tercengang saat mendengar kata-kata itu. Dia pun melirik Valentino dengan heran, di matanya tersirat sedikit kecurigaan. Dia tidak bisa mengesampingkan perasaan yang mengatakan bahwa pemuda bernama Lanau ini menyimpan begitu banyak rahasia. Kemisteriusan Lanau membuat AWK ingin mengetahui semua seluk-beluk dirinya. Lanau, menurutmu jarak yang paling jauh di dunia itu apa? Tanya AWK. Valentino tidak menjawab. Selama Angel tidak berada di sisinya, dia pasti akan merasa jauh dan kesepian. Jarak paling jauh di dunia ini adalah jarak antara surga dan dunia manusia yang selamanya terpisah. Mungkin ada orang yang kamu sayangi yang senantiasa kamu rindukan, tapi suatu saat nanti, pada akhirnya kalian pasti akan bertemu juga. Tapi ada beberapa orang sudah meninggalkan dunia ini selamanya, jadi bagaimana caranya aku bertemu orang itu lagi? Nada bicara AWK bagaikan orang yang tersesat. Semakin lama dia berbicara, semakin kecil pula suaranya. Pada akhirnya, suaranya berubah menjadi seperti suara kepakan sayap nyamuk atau lalat yang tidak terdengar jelas. Setelah terdiam cukup lama, barulah Valentino berkata, "Terkadang, mungkin tidak pernah bertemu lagi malah lebih baik." "Mungkin, ya." AWK menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, kemudian perlahan-lahan naik ke kasur seperti anak kucing yang terluka yang bersembunyi sendiri di sudut untuk menyembuhkan lukanya sendiri. Melihat AWK seperti ini, Valentino tiba-tiba merasa tidak enak. Namun, Valentino langsung menghapus pikiran itu secepat kilat. Dia adalah pria beristri, bahkan sebentar lagi dia sudah akan menjadi seorang ayah. Dia sama sekali tidak boleh sakit hati atas kesedihan wanita lain. Valentino merenung selama beberapa saat, kemudian dengan lihai mengganti topik. "Kamu tahu orang bernama Regi tidak?" AWK pun mengesampingkan rasa sedihnya dan menjawab. "Regi Gunawan itu anak keluarga Gunawan. Mereka salah satu dari 3 keluarga besar seni bela diri. Kekuatan bertarungnya sangat menakutkan, bisa dibilang dia termasuk yang paling hebat di kalangan seni bela diri kota Vero. Di kompetisi bela diri musim lalu, dia berhasil mengalahkan banyak orang dan akhirnya maju ke 3 besar, kemudian mendapat juara ketiga." Valentino menanggapi dengan kaget. "Dia sehebat itu?" "Pastilah. Bagaimanapun juga, dia adalah keturunan 3 keluarga besar seni bela diri, mana mungkin kemampuannya cuma seperti seni bela diri biasa. Bukan cuma kemampuannya sendiri, tapi juga latar belakang seni bela diri turun-temurun keluarga mereka yang luar biasa itu. Kalau kamu tanding sama dia, kamu harus cari cara untuk menyerang dia dari samping. Taktik menyerangnya agak mirip dengan Hansen, mereka berdua sangat ganas dan mendominasi. Lupakan sajalah, percuma aku kasih tahu ini. Kalau kamu benar-benar tanding sama dia, mending kamu langsung menjauhkan diri dari dia saja untuk memastikan keselamatanmu sendiri." Saat mengatakannya, raut wajah AWK terlihat agak tidak berdaya. Meskipun Valentino bisa mengalahkan Hansen, Hansen jelas tidak dapat dibandingkan dengan Regi. Membandingkan mereka berdua bagaikan membandingkan 2 makhluk dari dunia yang berbeda. Hansen dan Regi sama sekali tidak berada di level yang sama.
Kamu sebegitu tidak percayanya sama aku? Tanya Valentino. Kamu tidak tahu, ya? Meskipun Hansen berada di peringkat ke-9, lawanmu akan jauh lebih sulit dilawan setiap kali peringkat kamu naik di 10 besar. Jarak antara lawanmu di peringkat ke-7 dan ke-6 saja mungkin terpaut sangat-sangat jauh seperti jurang. Ini bukan masalah percaya sama kamu atau tidak, tapi Regi itu, sudahlah. Selama kamu bisa masuk perempatan final, itu sudah cukup. AWK tidak ingin membicarakan hal ini lebih jauh lagi. Untuk apa meneliti orang yang sudah pasti tidak akan dilawan? Bukankah itu hanya akan membuang-buang waktu? Valentino juga mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi otaknya sibuk memikirkan ini itu. AWK juga terdiam cukup lama, tapi dia tiba-tiba berkata, "Kakimu mau dipijat tidak?" Tidak usah." Valentino berdeham untuk menyembunyikan rasa canggungnya, lalu melambai-lambaikan tangannya sebagai isyarat menolak. "Apa-apaan kamu? Kamu kira aku akan mengingkari janji? Kalau pertandingannya sudah selesai, aku pasti akan pijat kakimu." Begitu mengucapkan kata terakhir, AWK langsung menutupi kepalanya dengan selimut. Valentino menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya, lalu meletakkan tangannya di bawah kepala sambil melihat ke langit-langit dan memikirkan berbagai hal dalam diam. Valentino menganalisis kekuatan para seni yang ditontonnya di siang hari dan mengingat-ingat keterampilan bertarung mereka baik-baik di dalam ingatannya. Langit sudah gelap gulita. Pulau Vero yang sumber energi utamanya adalah sinar matahari dan baterai itu pun telah memadamkan semua lampunya untuk menghemat daya. Bab 903, Orang Hebat Keluarga Gunawan. Dari atas, seluruh Pulau Vero tampak gelap dan hening. Seakan-akan ada seekor binatang buas di malam yang gelap, sedang berdiam diri di tengah laut dan memancarkan aura bahaya yang menakutkan. Bebatuan di pinggir pulau terus-menerus dipukul ombak sehingga menghasilkan suara. Seberang perairan adalah kota Vero yang masih terang benderang. Kota Vero dan Pulau Vero bagaikan dua dunia berbeda yang dipisahkan oleh lautan. Pulau Vero mengagungkan seni bela diri, sedangkan kota Vero mengagungkan kehidupan mewah. Setiap orang memiliki tujuan masing-masing. Wilayah yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda. Pada saat ini, di dalam manor keluarga Gunawan, distrik Bayven, kota Vero, 40 pria kekar sedang berdiri di halaman. Semua pria kekar ini berotot dan memancarkan aura garang. Otot mereka menonjol, membuat baju mereka terlihat ketat. Mereka sepertinya sangat kuat. Pada saat ini, tidak ada yang berbicara, semuanya berdiri diam di tempat. Tiba-tiba seorang pemuda yang juga berbadan kekar berjalan menuju halaman. Pemuda itu berpakaian hitam. Baju hitamnya yang tak berlengan dan agak kecil itu membuat garis-garis ototnya terlihat lebih menonjol. Dia terlihat amat kuat. Tatapan pemuda itu tampak tenang, tapi di baliknya tersembunyi kesombongan. Seolah-olah dunia ini bukanlah apa-apa baginya. "Tuan Muda Regi, saya sudah mengumpulkan mereka. 40 orang ini adalah master yang belakangan ini muncul di ring tinju bawah tanah kota Vero. Semuanya sangat hebat. Mereka bahkan tidak kalah dari seniman bela diri tingkat menengah keluarga kita." Seorang pria tua berjalan menghampiri Regi, kemudian dia memberi laporan sembari menangkupkan tangannya. Regi mengangguk, dia melirik semua orang itu. Kemudian, dia berjalan ke ruang bela diri khusus yang terletak di samping. Orang tua itu mengayunkan tangannya ke arah 40 orang itu, kemudian dia membungkukkan badannya dan berdiri di samping. Dia mengambil alat penghitung waktu, kemudian menekan tombol mulai. Dia tidak berani pergi melihat kondisi di dalam ruangan itu lagi. "Bam!" Pintu ruang bela diri telah ditutup, orang di luar sama sekali tidak bisa melihat kejadian di dalam. "Bam! Bu! Ah!" Tak lama kemudian, terdengar suara hantaman keras disertai dengan jeritan dari dalam. "Ayo! Yang tidak menggunakan semua kekuatannya, dia akan mati!" Terdengar suara arogan yang menakutkan milik Regi. "Bam! Bam! Bu! Plak!" Selanjutnya, terdengar suara hantaman lagi. "Brak! Perang!
Tiba-tiba, kaca ruang bela diri pecah. Seorang pria kekar telah dilempar keluar dari dalam. Kaca pecah tersebut pun mengenai badan pria kekar itu sehingga sekujur badannya penuh dengan darah. "Bam!" Sementara itu, sesekali tetap bisa terdengar suara hantaman dari dinding dan pintu ruang bela diri. Seolah-olah sedang terjadi pertarungan sengit di dalam ruang bela diri. "Bam!" Tiba-tiba pintu ruangan ditendang, Reggie pun berjalan keluar. Tatapannya terlihat sangat angkuh. Dia sama sekali tidak lelah dan badannya tidak terluka sedikit pun. Sedangkan di dalam ruang bela diri, 40 pria kekar yang katanya merupakan master ring tinju bawah tanah sudah tergeletak di lantai. Tidak ada seorang pun dari ke-40 orang itu yang berdiri. Semuanya tergeletak sambil meringis kesakitan. "Orang yang kamu cari terlalu lemah," ucap Reggie. "Ya, Tuan Muda Reggie, lain kali aku pasti akan mencari yang lebih kuat," ujar orang tua itu sembari mengangguk. Reggie memanyunkan bibirnya dengan tidak senang, kemudian dia berjalan keluar. Besok sudah tiba giliran Reggie untuk mengikuti kompetisi ahli bela diri, dia tidak akan meremehkan hal ini. Sebagai kontestan peringkat 3 teratas, dia dapat menikmati beberapa hak istimewa, jadi dia boleh saat ini baru pergi. Namun, kalau Reggie ingin mempertahankan hak istimewanya yang sekarang, dia harus mempertahankan peringkatnya di kompetisi ahli bela diri. "Berapa rekor Tuan Muda Reggie kali ini?" tanya seseorang di samping. Orang tua itu melihat alat penghitung waktu di tangannya, kemudian menjawab dengan kaget. 2 menit lewat 4 detik. Apa? Dia mengalahkan 40 orang dalam waktu 2 menit? Apakah dia menghajar 20 orang dalam 1 menit, yang berarti 1 orang dalam 3 detik? 40 orang itu bukan orang biasa, loh. Seru orang di samping. Orang tua itu juga sangat kaget. Dia pun berkata, "Kemarin Tuan Muda Reggie menghabiskan waktu sekitar 2 menit untuk mengalahkan 20 orang. Hanya dalam beberapa hari, kemampuannya sudah meningkat pesat. Cepat sekali. Keluarga Gunawan punya orang hebat." Semakin orang tua itu berbicara, dia semakin merasa kagum kepada Reggie. Bisa dikatakan kemampuan Reggie tidak kalah dari master senior keluarga Gunawan. Target Tuan Muda Reggie adalah mengalahkan ratusan orang dalam 3 menit sebelum akhir tahun. Dengan kondisinya yang sekarang, kurasa tidak lama lagi dia akan berhasil, ujar orang tua itu sembari menghela napas panjang. Setelah meninggalkan kediaman keluarga Gunawan, Reggie pergi ke pelabuhan pantai. Dia naik perahu motor menuju ke Pulau Vero. Di permukaan laut yang gelap, terdengar suara perahu motor yang keras. Keesokan harinya, semua orang berkumpul lagi di pusat Pulau Vero. Hari ini akan diadakan babak repechage untuk menentukan finalis. Sedangkan hari terakhir akan digunakan untuk melaksanakan pertandingan final. Karena babak repechage membutuhkan banyak waktu, jadi Kenzo tidak membuang-buang waktunya. Setelah semuanya hadir, dia mulai mengumumkan daftar pertandingan. Selanjutnya, 7 dari 13 orang akan terpilih untuk pertandingan kualifikasi. 6 tim akan saling berlawanan, sedangkan 1 orang akan langsung naik ke pertandingan kualifikasi. Setelah 7 seniman bela diri lolos, Reggie dari keluarga Gunawan akan bergabung. Ke-8 orang tersebut pun menduduki peringkat 8 besar, kemudian kami akan menjalankan pertandingan kualifikasi selanjutnya. Tidak ada orang yang di bawah menentang perkataan Kenzo. Sangat wajar kalau 3 pemenang peringkat teratas dari kompetisi ahli bela diri tahun sebelumnya mendapatkan hak istimewa seperti ini. Mereka tidak perlu mengikuti audisi dan pertandingan kualifikasi sebelumnya, mereka melainkan bisa langsung bertanding dari 10 peringkat teratas. Valentino melihat sekeliling. Matanya melirik ke tempat duduk keluarga Gunawan sekilas, tapi dia tidak tahu yang mana adalah Reggie. Dia tidak datang. Orang hebat seperti dia sangat arogan, ujar Aweka sambil memanyunkan bibirnya. Valentino mengangguk, kemudian segera memalingkan pandangannya. Cepat atau lambat, Valentino tetap harus menghadapi Reggie, jadi Valentino juga tidak terburu-buru. Kemarin aku sudah memberitahu kalian tentang peraturannya, jadi hari ini tidak kuulang lagi,
Pertandingan kualifikasi untuk menentukan peringkat 8 besar akan dimulai sekarang. Babak pertama, Roger Morgan akan bertanding dengan Fendro Leo. Begitu Kenzo selesai berbicara, dua orang yang namanya dipanggil segera naik ke atas panggung. Valentino melihat ke arah pemuda berbaju hitam, dia adalah Roger. Hari ini Roger tetap berpakaian hitam, seolah-olah dia ingin menyembunyikan dirinya di dalam kegelapan. Tahun lalu Fendro berada di peringkat 12, kan? Sepertinya ini pertama kalinya aku melihat pria bernama Roger itu. Kemarin aku sudah memperhatikannya. Dia sama seperti Lano dari keluarga Lowell, ini pertama kalinya mengikuti kompetisi ahli bela diri. Dia bisa bertahan sampai sekarang berarti kemampuannya lumayan hebat. Ternyata ada seniman bela diri biasa yang hebat juga. Hai MPH. Sebelumnya dia hanya beruntung karena dia bertemu dengan lawan yang tidak terlalu hebat. Sekarang dia bertemu dengan Fendro, jadi kurasa dia akan dieliminasi. Penonton di bawah mulai membahas dan memprediksi hasil pertandingan Roger dengan Fendro. Tentu saja kebanyakan orang akan berpihak pada Fendro dan tidak terlalu memperhatikan Roger. Audit di belakang panggung sangat tidak berperasaan. Bab 904, kesadaran akan kematian. Namun, Valentino tidak menyetujui pembahasan orang-orang di sekitarnya. Dia hanya fokus mengamati arena tanding dengan ekspresi mengernyit. Air tenang menghanyutkan, Valentino merasakan perasaan seperti itu dari Roger. Mereka berdua berdiri di arena tanding. Fendro menangkupkan tangannya kepada Roger sebagai tanpa hormat sebagai pesilat. Namun, Roger tidak bergerak, dia tidak bermaksud untuk membalas, seolah-olah Fendro tidak berhak menerima penghormatan darinya. Sebagian besar orang tampak mengernyit. Tidak masalah kalau Fendro tidak memberi penghormatan layaknya pesilat, tetapi dia sudah memberikan hormat sembari menangkupkan tangan, tetapi Roger malah tidak membalasnya, tindakannya agak keterlaluan. Fendro agak canggung, penghormatan pesilat tidak dibalas. Ini sama seperti penghinaan. Penghinaan di antara sesama pesilat tentunya harus diselesaikan dengan pertarungan dan kekuatan bela diri. Jadi, Fendro memendam amarahnya, dia mengumpulkan segenap kekuatannya, kemudian menyerang Roger terlebih dahulu. Fendro menghentakkan kakinya perlahan-lahan, kekuatannya yang terkumpul pun semakin besar. Tap, tap, tap. Seluruh arena tanding penuh dengan suara hentakan kaki Fendro. Shoot! Saat jaraknya sudah dekat dengan Roger, Fendro melayangkan tinju kanannya yang disertai dengan kekuatan angin. Tinju yang kuat dan berat ini langsung dihantamkan ke arah kepala Roger. Sementara itu, Roger tampak tersenyum sinis. Dia mengulurkan telapak tangannya, kemudian langsung mendorong tinju dari Fendro. Kemudian dia mengepalkan telapak tangannya, lalu dengan cepat diarahkannya ke batang hidung Fendro. Bruk! Krak! Batang hidung Fendro patah dalam sekejap, kemudian darah mengalir dengan deras. Tulang hidung adalah bagian yang paling rapuh. Jika terluka parah, hidung akan terasa perih dan otak terngiang-ngiang. Fendro juga merasakan seperti itu. Sementara itu, gerakan Roger sangat cepat. Dia tidak menunggu Fendro bereaksi, kemudian langsung mengulurkan telapak tangannya lagi untuk mencekik leher Fendro. Shoot! Otot-otot tangan Roger tampak menonjol. Dia mengangkat Fendro dengan sekuat tenaga. Mengangkat pria dewasa dengan satu tangan, kekuatan seperti itu sungguh mengerikan. Perlu diketahui, badan pesilat lebih kekar dari orang biasa, jadi tentu saja badan Fendro pun lebih berat. Sedangkan Roger sanggup mengangkat Fendro dengan santai. Wajah Fendro memerah, dia menangkap telapak tangan Roger dengan kedua tangannya, berusaha untuk melepaskan dirinya dari cekikan Roger. Namun, sama sekali tidak berguna. Fendro tampak kesulitan untuk bernapas dan seperti akan kehabisan napas. Kamu sudah menyinggungku, maka kamu harus mati. Roger tertawa sinis. Dia masih mengangkat Fendro dengan tinggi dan telapak tangannya masih mengeluarkan tenaga. Fendro ingin mengaku kalah, tetapi saat ini lehernya dicekik dengan kuat. Dia bahkan sulit untuk bernapas, sama sekali tidak bisa berbicara. Tiba-tiba, seorang tetua berdiri di panggung setinggi 5 meter,
kemudian berteriak dengan keras ke arah arena tanding. Kami menyerah! Kami mengaku kalah! Semua orang memahami peraturan untuk mempertahankan nyawa. Dalam bertanding, selain kemenangan, asal bisa mempertahankan nyawa, maka masih punya harapan. Namun, kalau kehilangan nyawa atau menjadi cacat, maka tidak akan bisa bangkit lagi di dunia persilatan. Jadi, kepala keluarga Leo sudah tidak bisa duduk diam. Kenzo tidak berbicara. Kalau peserta tidak bisa berbicara, maka keluarga di belakangnya berhak membantunya membuat keputusan untuk mundur dari pertandingan. Namun, Roger yang berada di arena tanding masih tidak bermaksud untuk berhenti. Bukan hanya tidak berhenti, dia bahkan mengumpulkan segenap kekuatannya di bagian lengannya. Dia memutarkan tangannya yang mencekik leher Fendro. Krak! Terdengar suara keretakan, Fendro membelalakan matanya, kemudian berhenti melawan. Badannya pun melemas. Roger melepaskan tangannya, Fendro terjatuh ke lantai, kepalanya miring ke arah yang tidak wajar. Sekarang Fendro jelas-jelas sudah tidak bernapas. Fendro sudah tewas. Pada saat ini, seluruh ruangan menjadi hening. Pada kompetisi ahli bela diri tahun ini, dari audisi sampai sekarang, baru ini pertama kali ada orang yang tewas. Setelah pertandingan peringkat 13 besar, memang ada peraturan yang tidak mempermasalahkan tewasnya peserta, tetapi kecuali mereka memiliki dendam kesumat, kalau tidak, jarang ada orang yang akan bertindak kejam seperti itu. Kalau ada yang tewas, masalah ini tidak ada jalan mundur lagi, juga akan menambah musuh untuk dirinya sendiri. Jadi, jarang ada orang yang akan membunuh lawannya. Pada dasarnya mereka hanya sekadar bertanding untuk menentukan kemenangan saja. Namun, Roger sama sekali tidak peduli, dia membunuh Fendro begitu saja tanpa ragu. Sekujur tubuhnya memancarkan aura bengis yang sangat menakutkan. Dasar brengsek! Kami sudah mengaku kalah, apa kamu tidak mendengarnya? Kepala keluarga Leo marah besar, begitu melihat Fendro yang sudah tewas, amarahnya semakin membludak. Kalau sudah naik ke arena tanding ini, maka harus ada kesadaran akan kematian. Apakah peraturan ini masih perlu kuajarkan padamu? Ujar Roger dengan suara serak dan ekspresi arogan. Begitu mendengar perkataannya, tidak ada orang yang bisa membantah. Meskipun perasaan Kenzo tidak enak, tetapi dia tetap mengumumkan. Roger masuk ke peringkat 8 besar, Fendro dieliminasi. Aku berharap para pesilat cukup bertanding secara sehat, karena setiap kehilangan satu pesilat, semua itu merupakan kerugian bagi dunia persilatan Kota Vero. Ujar Kenzo sembari melirik Roger. Jangan terburu-buru, ini hanya permulaan saja. Selanjutnya aku akan membunuh satu persatu orang. Ujar Roger dengan nada sinis, kemudian berjalan turun dari arena tanding. Perkataan bengis itu bahkan membuat Finza mengernyit. Finza dan dua orang lainnya saling menatap, tetapi tidak berbicara. Dunia persilatan di Kota Vero sudah membesar, jadi tentu saja ada berbagai macam sifat pesilat. Segera setelah itu, ada orang yang mengangkat jasad Fendro turun, pertandingan kualifikasi 8 besar pun dilanjutkan. Setelah Roger, pertandingan kualifikasi selanjutnya sangat sulit menentukan menang dan kalahnya peserta. Peserta yang bisa masuk ke peringkat 13 teratas tentunya memiliki kemampuan yang tidak biasa. Kalau pertandingan sebelumnya bisa mengandalkan nasib, maka semakin ke belakang, kegunaan nasib akan semakin kecil. Karena meskipun bernasib baik, kemampuan lawan terlihat sangat jelas, kalau kemampuanmu kurang, kamu akan dijatuhkan. Pada saat ini, keluarga Lowell menaruh segenap harapan mereka pada Valentino. Kelvin dan Aweka sudah dieliminasi, peserta dari keluarga Lowell hanya tersisa Valentino. Pertandingan kualifikasi selanjutnya, Lano dari keluarga Lowell bertanding dengan Gultom dari keluarga Charlie. Seiring dengan pengumuman dari Kenzo, Valentino akhirnya menghadapi pertandingan kualifikasinya sendiri. Begitu mendengar nama ini, orang-orang dari keluarga Lowell, termasuk Hugo, semuanya menghela napas lega. Sudah pasti menang. Kali ini pasti menang. Bab 905,
Reputasi sangat penting bagi seseorang. Lano, Gultom itu peringkat ke-10 dalam kompetisi ahli bela diri terakhir. Dia seharusnya tidak sekuat Hansen, jadi kamu tidak perlu terlalu gugup. Jelas Aweka pada Valentino. Gugup? Bahkan menghadapi 3 master teratas pun aku tidak akan gugup. Valentino tersenyum acuh, kemudian melangkah ke atas ring dengan cepat. Sedangkan kontestan terpilih dari keluarga Charlie itu naik dengan wajah masam. Lano bahkan bisa mengalahkan Hansen dengan mudah. Gultom ingin melawan Lano, bukankah dia sedang cari mati? Sebelum pertarungan dimulai, Gultom sudah merasa takut. Dalam keadaan seperti ini, mustahil jika Gultom ingin mengalahkan Valentino. Gultom berdiri di atas ring. Dia saling bertatapan dengan Valentino selama beberapa detik, lalu mengukur perbedaan kekuatannya dan Valentino dengan saksama. Semakin Gultom mengukurnya, dia menjadi semakin tidak yakin. Pada saat berikutnya, Gultom menolehkan kepala dan memandang ke atas panggung. Pak Owen yang berada di atas panggung tinggi tidak bisa menahan diri untuk menghela napas panjang. Dia menggelengkan kepala sembari berkata, "Pak Hugo, kalian sudah menemukan menantu yang baik." "Hei, lumayan." Hugo tertawa. Saat ini, Pak Owen merasa tertekan. Gultom menatap Owen, tentu saja untuk meminta pendapatnya. Gultom tahu bahwa Valentino bisa mengalahkan Hansen dengan mudah. Membiarkan Gultom bertarung bukankah sama saja dengan mengantarkannya pada kematian? Bagaimanapun juga, Pak Owen sudah belajar dari Vendro. Jadi, Owen juga tidak berani membiarkan Gultom bergerak begitu saja. Jika Valentino juga menggila seperti Roger dan mencekik Gultom sampai mati, keluarga Charlie tidak akan punya tempat untuk menangis. Bagaimanapun juga, melatih seorang ahli bela diri yang hebat menghabiskan banyak uang dan energi. Meskipun dikatakan bahwa ahli bela diri harus bertarung, bodoh jika sudah tahu tidak bisa menang, tapi tetap bertarung. Pak Owen mempertimbangkan sejenak, lalu perlahan berdiri dan berkata di hadapan para hadirin. Keluarga Charlie mengundurkan diri dan mengaku kalah. Seluruh penonton tercengang begitu perkataan ini dilontarkan. Setelah itu, diskusi para penonton yang terkejut pun terdengar. Sial! Lano menakuti keluarga Charlie sampai mereka langsung mengundurkan diri? Bukankah keluarga Charlie terlalu pengecut? Pengecut? Kalau kamu bukan pengecut, kenapa tidak kamu saja yang mencoba melawan Lano? Bahkan Hansen yang berada di peringkat 9 pun ditendang Lano dari ring dan dia belum pulih sekarang. Gultom sudah pasti bukan lawannya. Bukannya keluarga Charlie yang pengecut, tapi kekuatan Lano yang terlalu besar. Semua orang pun mengomentari hal ini. Tanpa disadari, Lano yang awalnya hanya orang kecil yang tidak dikenal, kini telah memiliki kekuatan yang besar. Reputasi sangat penting bagi seseorang. Nama Lano kini sudah memiliki kekuatan yang pantas diterimanya. Hanya dengan berdiri di atas ring, Lano sudah menakuti musuh dan membuatnya mengundurkan diri. Aweka menatap Valentino dengan mata terbelalak, banyak pikiran yang berkelebat di dalam hatinya. Aweka bahkan di dalam hatinya merasa bahwa perbedaan Lano dan Valentino dari kota Neo terus menyusut. Lano semakin kuat dan namanya semakin terkenal. Dia akan menyusul Valentino dari kota Neo. Kenzo menganggukkan kepalanya, lalu mengumumkan. Lano Wijaya dari keluarga Lowell menang dan masuk ke perempatan final. Bagus, bagus. Hugo sangat bersemangat sampai dia tidak bisa menahan diri untuk menggosok-gosok kepalan tangannya. Semua orang di keluarga Lowell bahkan lebih tidak bisa menahan diri untuk berseru. Lano masuk 10 besar. Valentino kini melaju ke perempat final dan menempatkan keluarga Lowell di 10 besar. Kegembiraan semacam ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Valentino mengusap-usap ujung hidungnya, kemudian turun dari panggung dengan cepat. Memang agak mudah untuk melaju ke perempatan final ini. Hanya saja Valentino tidak pernah menyangka bahwa dia bisa mendapatkan kemudahan saat ini karena upaya sebelumnya telah membukakan jalan untuknya saat ini. Dia masuk kualifikasi lagi.
Hansen duduk di kursi sambil menggertakkan giginya. Jangan khawatir, Tuan Muda Hansen. Kalau dia bisa tertawa sampai akhir, dia baru bisa mempertahankan posisinya. Kalau dia dibunuh seperti Vendro di pertarungan berikutnya, apa yang disebut perempatan final akan dibatalkan. Kata seorang pengikut yang ada di sebelah dengan tidak senang. Hansen mengangguk, dia menatap Valentino dengan tatapan dingin. Selama Regi mengerahkan kekuatan penuh, Valentino tidak akan memiliki kesempatan lagi. Pertandingan kualifikasi perempatan final ini berakhir dengan cepat. Sebenarnya, totalnya ada 6 pertandingan yang berlangsung. 1 orang diizinkan untuk masuk ke babak selanjutnya tanpa bermain. Jadi, jika dijumlahkan totalnya ada 7 orang. Ditambah dengan Regi dari keluarga Gunawan yang langsung masuk perempat final, maka jumlahnya menjadi 8 orang. Sekarang, mohon 8 pemain teratas naik ke atas panggung. Kenzo juga menantikannya saat ini. Sebagai senior di komunitas ahli bela diri Kota Vero, mereka merasa sangat senang melihat seni bela diri Kota Vero berkembang dan semakin banyak master bermunculan. Begitu Kenzo melontarkan kata-katanya, 7 ahli bela diri yang masuk dalam kualifikasi sebelumnya tidak berani menunda lagi. Mereka segera berjalan ke atas panggung. Pak Gustav, di mana Regi? Kenzo menoleh dan memandang ke arah Pak Gustav. Dia sudah datang. Pak Gustav mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah pintu. Wajahnya penuh dengan kegembiraan dan kebanggaan. Sebagai salah satu dari 3 keluarga besar seni bela diri di Kota Vero, bisa mendidik ahli bela diri yang kuat seperti Regi membuat keluarga Gunawan merasa terhormat. Para penonton tanpa sadar melihat ke arah jari Pak Gustav. Mereka melihat seorang pemuda kekar yang berjalan masuk secara perlahan. Pakaian pemuda itu pas dengan tubuhnya, rambutnya pendek, ada keangkuhan di wajahnya yang sudah menjadi kebiasaannya. Ketika orang-orang besar itu muncul, banyak pengawal yang ikut di belakang mereka yang membuat aura mereka menjadi sangat kuat. Sedangkan pemuda ini melangkah ke arena sendirian, tapi auranya luar biasa. Seolah dia bisa menentang aura puluhan bahkan ratusan orang sendirian. Pemuda itu sama sekali tidak merasa gugup saat menghadapi tatapan ribuan penonton. Dia tetap berjalan ke atas ring dengan ekspresi angkuh. Langkah kaki pemuda itu sangat stabil, dia tampak energik, setiap langkahnya kuat dan mengesankan. Valentino sedikit memicingkan matanya di atas panggung. Dalam hatinya, dia tahu bahwa pemuda itu sepertinya Regi. Orang awam menonton keseruan, profesional melihat kecakapan. Seorang ahli bela diri yang sebenarnya bisa terlihat dari cara berjalannya. Dengan penglihatan Valentino, dia dapat melihat bahwa kemampuan tubuh bagian bawah Regi sangat stabil dan kekuatan tubuh bagian atasnya juga sangat kuat. Sangat sulit bagi ahli bela diri biasa untuk mencapai perkembangan yang seimbang dan menyeluruh. Sedangkan Regi sudah sangat dekat dengan tahap ini. Tidak mudah. Valentino memicingkan matanya dan memberi penilaian ini pada Regi di dalam hatinya. Banyak orang memandang Regi dengan kagum. Beberapa gadis bahkan memandangnya dengan mata berbinar. Regi termasuk dalam 3 master teratas generasi muda di komunitas ahli bela diri Kota Vero yang hanya berjarak 2 tingkat dari posisi tertinggi. Kenzo berdeham setelah Regi melangkah ke atas ring. Kalian semua bisa berdiri di ring ini saat ini setelah melewati berbagai seleksi. Kalian ada 10 besar ahli bela diri dalam komunitas ahli bela diri Kota Vero. Masa depan komunitas ahli bela diri Kota Vero juga menjadi milik kalian. Setelah Kenzo melontarkan kata-kata itu, seluruh hadirin bertepuk tangan dengan antusias.